Desa Danginpuri Kelot merupakan hasil pemekaran dari Desa Danginpuri. Nama Danginpuri sendiri berasal dari pertimbangan para penginsir yang menamai desa ini karena letaknya di sebelah timur Puri Denpasar. Karena wilayah luas, desa ini akhirnya dibagi menjadi 4 bagian yang kini dikenal sebagai Desa Danginpuri Kau, Desa Danginpuri Kaje, Desa Danginpuri Kangin, dan Desa Danginpuri Kelot. Desa ini resmi berdiri sejak tahun 1979 dan pada tahun 1982 ditetapkan sebagai desa definitif. Kini, Desa Danginpuri Kelot terbagi menjadi 5 banjar atau dusun kedinasan, yaitu Banjar Yang Batu Kau, Banjar Taman Yang Batu, Banjar Yang Batu Kangin, Banjar Mandalasari, dan Banjar Jayagiri. Setiap banjar memegang peranan penting dalam menjaga keharmonisan lingkungan dan melestarikan kebudayaan yang ada. Dengan luas wilayah 142 hektar dan ketinggian sekitar 52 meter di atas permukaan laut, Desa Danginpuri Kelot dikenal sebagai wilayah dataran rendah yang padat dengan kawasan permukiman, perdagangan, serta fasilitas umum. Kondisi ini menjadikan Desa Danginpuri Kelot sebagai area yang hidup dengan dinamika perkotaan sekaligus budaya desa yang kental. Pada tahun lalu, 2022, dari total tersebut ada 12,13 juta yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai kita akan lihat bersama-sama di sini bagaimana Indonesia saat ini kini giliran Partai Sanur dan partai lain yang diproduksi. yang akan kita bahas yang Seiring dengan penutupan tempat pembuangan sampah atau TPS di sekitar lingkungan Desa Danginpuri Kelot, masyarakat kini dituntut untuk lebih mandiri dalam memilah dan mengelola sampahnya sendiri. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi desa untuk membangun kesadaran lingkungannya lebih baik melalui berbagai program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Mengusung tema KKN Jagat Kerti, memuliakan alam semesta beserta isinya, kami, kelompok 19 KKN tematik Universitas Hindu Indonesia, menyusun sejumlah program kerja yang bertujuan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pada program kerja pertama, kami memperkenalkan program sosialisasi Eco Herbal Burger Project di SD Negeri 29 Danginpuri. Program ini dirancang sebagai inovasi edukasi yang memanfaatkan teknologi barcode untuk mengenalkan berbagai jenis tanaman herbal beserta manfaat kesehatan dan kegunaannya kepada siswa sekolah dasar. Siswa dapat memindai barcode pada tanaman untuk memperoleh informasi berupa gambar dan penjelasan secara interaktif. Selain menambahkan pengetahuan tentang tanaman herbal, program ini juga mengenalkan teknologi digital sebagai media pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Selanjutnya, program kerja kedua yaitu sosialisasi keuangan di SD Negeri 22 Danginpuri.
kami mengajak anak-anak belajar mengatur uang dengan bijak lewat cara yang menyenangkan. Tujuan dari program ini adalah menumbuhkan kebiasaan finansial yang sehat sejak dini, sehingga anak-anak dapat mengenal pentingnya menabung, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta mengelola pengeluaran dengan baik. Dengan pendekatan yang interaktif, program ini diharapkan dapat membekali siswa dengan dasar-dasar literasi keuangan yang berguna untuk kehidupan mereka di masa depan. Kemudian, untuk mendukung perekonomian lokal, pada program kerja ketiga, kami fokus pada pengembangan UMKM yang berada di Desa Dengin Purikelot. Kami memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar bisa meningkatkan kualitas dan pemasaran produk mereka melalui pembuatan video promosi dan banner yang menarik untuk memperkenalkan produk mereka. Selain itu, kami memfasilitasi pendaftaran usaha di Google Maps agar produk lokal lebih mudah ditemukan oleh masyarakat luas, sehingga dapat meningkatkan pemasaran dan penjualan UMKM. Dengan langkah ini, kami berharap UMKM yang berada di Desa Dangin Purikelot bisa berkembang lebih pesat dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Program kerja keempat, kami mengadakan yoga bersama untuk lansia di Banjar Jayagiri yang diselenggarakan sebagai bentuk perhatian kami terhadap kesejahteraan masyarakat lansia. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental para lansia agar tetap bugar dan aktif. Menyesuaikan dengan perkembangan digital, pada program kerja kelima, kami mengadakan sosialisasi penggunaan internet dan AI secara bijak di SMP PGRI 6 Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam memanfaatkan teknologi secara positif dan kritis, serta memberikan pemahaman tentang bahaya judi online. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab, mampu mengenali informasi yang benar, serta menjaga keamanan digital mereka. Pada program kerja ke-6, kami melaksanakan pemasangan biopori di SD Negeri 15 Dangin Puri dan SD Negeri 22 Dangin Puri. Program ini sebagai upaya alami untuk menjaga kesuburan tanah sekaligus mengelola air secara efektif. Kegiatan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan sekolah, tetapi juga memberikan edukasi kepada siswa dan masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga kesehatan tanah dan sumber daya air secara berkelanjutan. Selanjutnya, pada program kerja ke-7, kami melibatkan semua warga dalam sosialisasi pemilahan sampah. Kegiatan ini memberikan edukasi praktis tentang pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya agar dapat memudahkan proses daur ulang dan pengelolaan limbah. Dengan meningkatkan kesadaran serta kebiasaan warga dalam mengelola sampah secara tepat, program ini berkontribusi pada pengurangan pencemaran, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Sebagai bentuk dukungan nyata, pada program kerja ke-8, kami menyediakan tong sampah di berbagai lokasi strategis, seperti setiap banjar dan lingkungan asrama yang berada di Desa Dangin Purikelot, di mana memudahkan pengelolaan sampah rumah tangga. Penyediaan fasilitas ini diharapkan dapat mendorong warga untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga lingkungan menjadi bersih dan tercipta kebiasaan pengelolaan sampah yang baik secara berkelanjutan.
Selain program kerja utama, kami juga aktif ikut berbagai kegiatan sosial seperti Semarak Kemerdekaan HUT RI yang ke-80, Jumat Pagi Bersih Lingkungan atau Giat Jumpa Berlian, Posyandu Lansia, Balita dan Remaja, serta Senam Lansia. Setiap program dan kegiatan kami jalankan dengan semangat dan harapan agar Desa Dangin Purikelot semakin kuat dalam menjaga dan memuliakan jagat Kerti. Perjalanan dan pengalaman berharga kami di desa ini tak akan terlupakan. Terima kasih kami ucapkan untuk masyarakat Desa Dangin Purikelot yang sudah menerima kami dengan kehangatan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam hangat dari kelompok 19 KKN Tematik Universitas Hindu Indonesia, Desa